kita akan curhat-curhatan tentang cinta. Kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, kamu pingin sekali yang terbaik untuknya, kamu pingin dia itu dalam keadaan baik-baik saja. Kalau memang bukan dia yang sebenarnya jodohmu, ya sudah, gak apa-apa, ikhlaskan saja. Memang tidak gampang untuk bangun sebuah perasaan yang kembali baik, yang tadinya baik tahu-tahu hancur sehancur-hancurnya. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa tersenyum? Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Kangen banget rasanya saya bisa balik lagi di podcast Cindy di Poshi. Dan tepatnya kita akan curhat-curhatan tentang cinta. Unyu-unyu banget. Saya gemes kalau bahas masalah cinta. Tapi gak tahu kenapa nih, setiap saya mau bahas cinta tuh rasanya tuh kayak di awan-awan gitu teman-teman. Kayak lagi di pelangi, ada istana raja di atas awan. Bahagia banget. Gak tahu deh kalau awannya tiba-tiba hilang, jatuhnya sesakit apa gitu ya ke bumi. Teman-teman tenang, kita gak akan bahas tentang patah hati, sakitnya tuh di sini gitu kan. Jadi judulnya tentang sepertiga malam. Intinya saya ingin keluarin unek-unek saya. Mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi sedih, atau ditinggal nikah, atau mencintai dia dalam diam. Oke teman-teman, pernah gak sih kamu mencintai dalam diam? Kamu mencintai seseorang, kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, kamu pingin sekali yang terbaik untuknya, kamu pingin dia itu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya kalau dia sedih, kamu ikut sedih. Kalau dia menangis, hati kamu ikut terkikis gitu. Apalagi udah sayang-sayangnya kamu kasih perhatian. Ini bukan dalam bentuk pacaran ya, maksudnya teman atau sahabat gitu kan. Tahu-tahu dia curhat sama kamu kalau dia suka sama seseorang, atau ada yang menghampirinya, mendekatinya, bahkan melamarnya. Rasanya hancur sehancur-hancurnya. Pernah gak kamu seperti itu? Komen di bawah atau tag teman kamu yang pernah seperti itu ya. Oke, pertama-tama yang sebaiknya kamu lakukan adalah tarik nafas dulu. Apapun masalahnya, tarik nafas dulu. Seperti biasa yang di posisi sebelumnya saya bilang, buat apa itu? Untuk menekan hormon stres, untuk merilekskan saraf-saraf kamu yang lagi tegang gitu ya. Saraf parasimpatis namanya. Kemudian kamu kasih solusi sesuai dengan hati kamu, sesuai yang kamu suka aja, yang penting bernilai positif ya teman-teman. Ikuti kata hati kamu. Kalau misalnya dia pingin curhat tentang seseorang atau someone yang mendekatinya atau melamarnya, kamu legowo saja. Kamu ikhlaskan dulu. Dan bahkan kamu curhat di sepertiga malam, di sholat tahajud, setelah sholat tahajud ya, kamu cerita sama Allah. Insya Allah akan ada jalan. Kalau memang bukan dia yang sebenarnya jodohmu, ya sudah, gak apa-apa, ikhlaskan saja. Kamu bersolawat terus. Bahkan ada sebuah hadis. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat atasku sekali, niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali. Jadi Masya Allah, solawatin terus teman-teman mengenai jodohmu, mengenai hatimu. Allah maha membolak-balikan hati. Jadi janganlah kamu bersedih yang berlebihan. Kamu bayangkan suatu saat akan ada pengganti di hatimu. Ya sudah, kalau kamu sedang patah hati karena ditinggal nikah, tetap legowo, ikhlaskan. Memang susah banget kalau masalah hati. Tapi percaya, yang punya hati kita itu Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Jadi, bawa saja perasaan sedih itu dengan berdoa di sepertiga malam, dengan berbanyak sholat tahajud, menangis dalam sujud. Masya Allah, Allah menciptakan air mata ketika hambanya sedang bersedih. Semua ada manfaatnya. Ada hadis juga riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Barang siapa yang mencintai karena Allah,
membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Jadi kalau kamu menyukai seseorang, niatkan itu karena Allah, semua karena Allah. Jadi kalau memang dia bukan milikmu, ikhlaskan, karena memang semuanya milik Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, ya sudah gitu. Allah pasti akan memberikan yang terbaik, menggantikan yang terbaik. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa tersenyum? Tersenyumlah di saat kamu sendiri. Tersenyumlah saat kamu lagi ada keramaian. Tapi kalau senyum tanpa sebab, nanti kayak orang gimana itu ya? Ya, gitulah teman-teman ya. Pokoknya selalu bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah beserta orang-orang yang sabar. Bersabar terus, fokus. Kamu kejar mimpi yang belum kamu capai. Masih banyak hal-hal positif yang belum kamu kejar, yang belum kamu capai, agar kamu bisa perlahan melupakan atau sejenak beristirahat dengan hal-hal yang gundah yang bikin kamu jadi diam lagi, down lagi. Yakin Allah tidak akan pernah tidur teman-teman. Untuk para hati yang tenang dan juga para hati yang ikhlas, yang tulus, merelakan dia kalau memang bukan dia jodoh kamu. Jadi teman-teman, inti dari podcast ini sebenarnya adalah saya tidak ingin siapapun kamu yang sedang mendengar ini terus bersedih sepanjang masa, setiap detik ketemu orang tetap sedih rasanya. Ayo, kita batasi teman-teman. Kita batasi, tegas sama hati kamu sendiri, sama diri kamu sendiri, sama jasmani kamu, pikiran kamu, raga kamu. Ayo stop, jangan berkepanjangan rasa sedih itu. Kamu alihkan dengan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, zikir, mengaji. Dan kamu harus ingat ini teman-teman, hambatan tidak bisa menghentikan kamu. Masalah gak bisa menghentikan kamu. Orang lain juga gak akan bisa menghentikan kamu. Hanya kamu yang bisa menghentikan diri kamu sendiri, yang bisa menghentikan mimpi kamu, impian kamu, apa yang belum kamu kejar. Ayo lanjutkan teman-teman. Dengan begitu kamu akan lebih gampang untuk melupakan sejenak, untuk mengobati pecahan keping-keping cinta itu yang bukan untuk kamu. Ayolah bangkit, kamu pasti bisa. Kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang sedang sedih, yang sedang galau, sedih dalam diam. Kalau udah sendirian di dalam kamar, itu menunduk, menangis, meratapi bahwa dia bukan jodohmu. Ayolah, kamu gak sendirian. Yang penting bangkit. Kamu harus yakin masa depan kamu yang menolong siapa? Ya kamu saat ini. Memang tidak gampang untuk bangun sebuah perasaan yang kembali baik, yang tadinya baik tahu-tahu hancur sehancur-hancurnya. Manusiawi, lumrah. Tapi kembalikan lagi ke kondisi kamu. Kamu bisa, karena kamu gak sendirian. Kamu punya Sang Pencipta, kamu punya Allah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, berikhtiar, bertawakal, berdoa di sepertiga malam. Kamu doakan jodoh kamu di sana untuk dimudahkan. Kalau udah waktunya kamu udah siap nih mau menikah, mintalah sama Allah untuk didekatkan dengan jodohmu. Gak ada yang gak mungkin. Jadi jangan bersedih lagi ya, karena kita selalu saling support. Dan untuk kamu, ubahlah hidup kamu hari ini. Jangan mempertaruhkan masa depan kamu. Bertindaklah sekarang, jangan menunda. Jangan terus membuang-buang waktu kamu dalam diam yang berjam-jam, berkepanjangan, meratapi dia. No, karena hidup akan terus berkelanjutan. Ketika hati kamu hancur, ayo, saatnya pikiran kamu bangkit untuk menaikkan lagi hati kamu, kondisi kejiwaan kamu. Ayo, kita harus bangkit. Aku bisa. Aku yakin masa depanku akan cerah dan bertemu dengan dia, jodoh yang udah Allah tetapkan untuk aku. Yakin, positive thinking aja. Oke teman-teman, semoga podcast kali ini dapat membantu kamu yang lagi sedih. Jangan lupa teruslah tersenyum, positive thinking ya. Dan yakin kamu akan menjadi orang besar, sukses tanpa galau yang berkepanjangan. Karena keyakinan itu ada pada diri kamu sendiri. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya atau di video-video berikutnya. Komen di bawah setelah ini mau apa lagi ya saya buat videonya. Oke, thank you. Assalamualaikum.